Direkam ya Mas Perwan. Sip. Oh, sudah di-record ya. Baik, kita mulai saja Bapak Ibu sambil menunggu eh, lainnya yang mungkin sedang istirahat makan siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Wabihi warahmatullahi wabarakatuh. nasta'in. Maaf. Pada yang kami hormati Bapak Rektor Unmetro, Bapak Dr. Seno, dan kepada yang kami hormati Ketua LPPM Bapak Dr. Satrio Wibowo, dan kepada ketiga pemateri pada siang hari ini, yaitu Mitra Penelitian dan PKM UM Metro, diantaranya ada Ketua Perpadi Lampung yang diwakili oleh Bapak Sekjen, yaitu Bapak Supriyadin, dan Ketua MPM Lampung dalam hal ini adalah Bapak Edi Waluyo, dan Ketua Saranmu Lampung yang diwakili oleh Ibu Ida Christine. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan acara sharing session dengan mitra penelitian dan pengabdian UM Metro yang sudah menjalin kerjasama dengan kita. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan Nabi Muhammad kelak di kiamat dengan doa Allah. Baik Bapak Ibu sekalian, acara pada siang hari ini itu kita akan mendengarkan pemaparan dari beberapa materi khususnya mitra penelitian dan pengabdian kita pada khususnya untuk menyambut program BIMA 2026 nanti yang sudah dimulai proses usulannya sejak 2025 Desember ini. Jadi misinya yaitu untuk menyambungkan antara peneliti dengan pengabdian. Nanti akan disampaikan di banyak oleh para pemateri. Untuk acara pertama yaitu sambutan dan laporan kegiatan yang akan disampaikan oleh Ketua LPPM pada Bapak Dr. Satrio Budi Wibowo. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la haula wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Bapak Rektor yang alhamdulillah bisa hadir dalam kegiatan siang hari ini, Bapak Ketua PKM, kemudian Bapak Ketua Perpadi Lampung Metro, terus kemudian Bapak Ketua Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Pak Edi Waluyo atau Guswal, serta Bu Ida sebagai Ketua Saranmu Provinsi Lampung. Bapak Ibu sekalian dan Pak Rektor, kami laporkan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk memberi kemudahan kepada dosen-dosen dan dosen-dosen terutama dalam mencari mitra di dalam tentunya di bidang penelitian maupun di bidang PKM. Dan di sini memang kita hadirkan Perpadi karena Perpadi ini connect sekali dengan tema penelitian di tahun 2006. Ketahanan pangan itu ada di Astacita Presiden Prabowo, lalu kemudian ada di RIRN kita, banyak sekali yang menyinggung tentang pangan. Ini di sini juga ada, maka akan hadirkan mitra di Perpadi. Dia juga pemberdayaan masyarakat pimpinan wilayah Muhammadiyah yang sebetulnya banyak sekali program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, terutama Muhammadiyah Provinsi Lampung. Saya berharap teman-teman dosen bisa menggandeng MPM dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat ya. Mitranya nanti connect dengan mitra yang dimiliki oleh MPM wilayah Lampung. Saya rasa nanti banyak sekali ya mitra-mitra yang bisa dibina oleh MPM dan bisa digandeng oleh UM Metro sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat gitu ya.
Karena dari jamaah tani, jamaah ternak, jamaah lainnya, insya Allah Pak Edi Waluyo nanti bisa menyampaikan gitu ya, lokasi-lokasinya di mana, siapa yang perlu dihubungi, kemudian kemudahan kita untuk mencari tanda tangan, terus kemudian join pendanaan dan sebagainya, walaupun pendanaannya mungkin in cash ataupun bisa in cash gitu, nanti bisa lebih mudah kalau seandainya sudah apalagi kita sudah menjalin ya MOU dengan MPM, tinggal kita melaksanakan saja. Dan saya harap ada proposal dari UM Metro yang bisa mendukung kegiatan dari Majelis Pemberdayaan Wilayah Muhammadiyah, karena banyak sekali ya yang diberdayakan, jatah, petani dan sebagainya. Lalu kemudian kita juga mengundang Bu Ida, ketua Saranmu, karena desa migranya banyak sekali dan ada yang terdekat dengan kita itu adalah Hargomulyo, dan di Hargomulyo kegiatan Saranmu itu juga banyak, dari kegiatan ternak kambing, terus bagaimana mengolah kotoran kambing sebagai pupuk, dan kegiatan-kegiatan lainnya yang nanti mungkin bisa dipaparkan oleh Bu Ida. Dan semoga nanti dari Perpadi, Saranmu, MPM itu bisa mempermudah dosen-dosen UM Metro untuk bisa misalnya mendapatkan tanda tangan mitra ataupun kerjasama dokumen-dokumen lah ya, karena sudah terjalin di dalam kegiatan Zoom kali ini gitu ya. Jadi kalau seandainya dosen-dosen juga ada yang misalnya mau melewati LPPM juga bisa nanti ya, tapi biar LPPM, ketua Puslit ataupun ketua PKM bisa menghubungkan antara dosen dengan MPM. Jadi mudah-mudahan di acara ini bisa terjalin sinergi antara Perpadi, MPM, dan Saranmu dengan dosen-dosen di UM Metro. Lalu yang berikutnya kita kami laporkan, memang acara ini sebetulnya sambungan dari acara kita yang tadi pagi. Jadi tadi pagi itu memang sengaja untuk bagaimana membuat proposalnya agar bisa didanai oleh Bima, dan sekarang ini mudah-mudahan sudah ketemu tema-temanya dan sebagainya, kita bisa mendengarkan dari Perpadi, Saranmu, dan MPM, jangan-jangan ada mitra yang bisa kita gait dengan menjalin kolaborasi dengan MPM dan Saranmu dan Perpadi. Mungkin demikian maksud dari kegiatan ini, dari kepada Pak Rektor, kepada teman-teman dosen, dan kepada semuanya. Semoga bisa berjalan lancar ya, dan mudah-mudahan juga ini ya, pesertanya bisa bertambah ini ya, dari 23 bisa menjadi ini. Sebetulnya kami mengundang PTMA yang lain, karena MPM kan wilayah Lampung, Saranmu wilayah Lampung itu kan pasti dengan bersinggungan dengan PTMA di Pringsewu, UML, UMKO gitu ya. Cuma mungkin masih belum hadir ya, karena memang bertepatan dengan acara yang lain mungkin ya. Mungkin demikian dari saya. Saya akhiri dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Asrun minallah wa fatum qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutan dari Pak Dr. Satria Budi Wibowo. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara sharing session dengan mitra PKM dan penelitian UM Metro. Kepada beliau, Bapak Rektor, Bapak Nyato Susino, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salawatan wa salaman ala rasulillah amma ba'. Yang kami hormati Ketua Majelis MPM ada Gus Wal. Sambil nyetir ini Gus. Ya, Pak Rektor. Ya, hati-hati Gus. Kemudian yang kami hormati Ketua Saranmu dan juga Perpadi yang dihadirkan sebagai mitra pengabdian pada masyarakat, juga barangkali bisa penelitian ya. Ketua LPPM, juga para penelitian dan juga pengabdian, serta para dosen semuanya.
Pertama, saya ucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan di LPPM untuk menyambungkan para peneliti atau pengabdi kepada mitra ini. Saya kira ini hal yang baik. Mudah-mudahan kegiatan benar-benar mendapatkan ide dan kemudian bisa dikolaborasikan dan kemudian betul-betul bisa menjadi solusi dalam membangun masyarakat kita. Jadi yang saya pahami ini di kegiatannya majelis ini banyak ya. Di antaranya itu ada desa migran, ada pendampingan single parent, ada noviter, ada macam-macam ya. Ini kalau perlu Jatam juga barangkali bisa dimasukkan nih Pak Satrio. Guswal kayaknya aktif itu. Kenapa ini disambungkan? Saya berharap penelitian dan pengabdian yang dilaksanakan dosen ini harapannya jangan sifatnya insidental atau jangan mitra yang tidak berkelanjutan ya. Artinya ini berada A dengan desa A, besok pindah lagi, nanti hasilnya nggak akan kelihatan. Saya perhatikan kalau saranmu ini punya mitra yang kemudian terus dibina dari tahun ke tahun berkelanjutan, maka harapannya saya juga berharap nanti ada dosen-dosen yang punya pengabdian yang kemudian berkelanjutan dan punya angan-angan ini harus sampai apa gitu. Jadi bukan hanya sekedar proposalnya lolos terus didanai terus sudah selesai, enggak gitu, tapi pengabdian kita itu memang menyelesaikan masalah, dan ini nanti dengan sharing session ini mungkin akan terungkap masalah-masalah yang ada itu apa gitu. Jadi kita dengan yang tapi di mitra itu ada masalah, kemudian kita selesaikan, dilaksanakan, barangkali akan masalah lagi apa, kemudian selesaikan lagi. Misalnya di Paradi apa satunya mitranya? Padi, Pak. Perpadi, Pak. Persatuan Perpadi apa, Pak Andi? Penggilingan padi. Persatuan Pengusaha Penggilingan. Perpadi ya misalnya. Perpadi itu barangkali. Ya. Oh, ya misalnya di Perpadi ini sebetulnya kan banyak teknikan ya, seperti pengeringan pakai UV dryer atau apa, itu kan kelihatannya di kita itu kok nggak ada ya yang sebetulnya bisa diterapkan di pertanian. Tani kita rata-rata akhirnya daripada susah ngeringkan dijual aja gitu. Padahal kalau dulu itu, kalau orang tua kita kan kalau tanam padi itu ini mesti disisakan yang bisa untuk 1 tahun gitu kan. Nah sekarang ini enggak, ini selesai udah dijual semua, beli mobil, besok kalau mau makan mobilnya dijual lagi untuk makan. Nah ini saya kira pola-pola hidup masyarakat kita yang kurang baik, dan ini butuh didampingi, diluruskan, sehingga nanti kalau pengabdian kita ini memang menjadikan solusi bagi masyarakat kita, dan itu butuh kehadiran yang tidak hanya sesaat, tapi kehadirannya terus-menerus. Begitu ada masalah dicarikan solusi lagi gitu, sehingga berkelanjutan. Barangkali itu, dan monggo diikuti
kita sebagai dosen saya kira semuanya harus punya angan-angan supaya kita memang betul-betul manfaat punya profesi dosen. Profesi dosen itu tidak hanya ngajar seperti halnya guru, tapi juga penelitian, dan juga pengabdian. Hasil-hasil pemikiran kita harus kita curahkan untuk kita implementasikan untuk membantu masyarakat. Itu saja barangkali. Terima kasih semuanya. Mudah-mudahan bisa diikuti dan mentes ya, ada hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rektor. Warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara berikutnya yaitu sharing session. Dalam sesi kali ini kita langsung menggunakan 3 materi secara beruntun, kemudian baru dilanjutkan sesi tanya jawab yang nanti akan diarahkan pertanyaan kepada salah satu narasumber seperti itu. Masing-masing narasumber diberikan waktu 15 menit kurang lebih. Dan untuk urutan yang pertama yaitu dari Perpadi, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau Bapak Sekjen Perpadi Lampung, Bapak Supriyadin, dan seperti yang sudah disarankan Pak Rektor tadi, untuk PKM saya yang kemarin kebetulan juga membutuhkan sekam dalam pengabdian cukup banyak, itu kemudian ya punya relasi Perpadi ini jadi mendapatkan jaringan bahan baku yang cukup, dan penelitian juga kemarin sudah, publikasinya sudah, dan rencananya ini ke depan harapan saya ada peluang baru untuk tim dari teman-teman dari tim teknik, mungkin dari tim hukum bisa membantu memecahkan masalah. Selain juga bantuan yang dari Perpadi, juga ada permasalahan yang akan dibawa dan kita pecahkan bersama. Kepada beliau Bapak Supriyadin, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur la haula wala quwata illa billah ba'du. Yang saya hormati Bapak Rektor Universitas Muhammadiyah Petro, yang saya hormati Bapak Dekan, Pak Prodi, Kaprodi, seluruh dosen peneliti, dan seluruh sivitas akademika Universitas Muhammadiyah yang saya hormati. Puji syukur ada Tuhan Yang Maha Esa, pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa bersama-sama dalam rangka bersilaturahmi dalam yang walaupun menggunakan media Zoom, tidak mengurangi rasa amal ibadah kita yang baik. Lebih-lebih kita momentumnya adalah kita saling sharing, berbagi ilmu, berbagi pengetahuan, yang mudah-mudahan dari hasil sharing kita ini nanti akan membawa manfaat di dunia waktunya. Bapak Ibu yang saya hormati, izin karena tadi sudah disampaikan oleh moderator bahwa waktu kita ini sangat sempit sekali, yaitu hanya 15 menit. Sementara kalau bicara urusan padi, urusan beras atau gabah beras ini kayaknya sampai besok subuh aja nggak selesai. Sehingga mohon izin terhadap materi yang sudah kami sediakan, ini seyuknya harus kita sampaikan satu persatu, tapi kita akan lebih kepada diperbanyak dalam forum diskusinya saja nanti. Sehingga nanti akan saya tentukan poin-poin pentingnya saja yang akan saya sampaikan. Mohon bantuannya operator yang ada di situ untuk kita segera memulai sesi pertama pada kesempatan siang hari ini. Izin Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan segala semua yang hadir pada kesempatan siang hari ini, izinkan saya atas nama Sekretaris DPD Perpadi Provinsi Lampung, yang seyogianya adalah Pak Ketua kita, Pak Insinyur Hadi Midi Iswanto. Namun beliau tadi sebenarnya beliau sangat berharap sekali bisa bergabung. Bahkan dari kemarin-kemarin itu beliau sudah membuat jadwal nanti yang di Muhammadiyah biar saya aja. Tapi tadi ada kunjungan dari Thailand sehingga mengamanatkan kepada saya. Jadi izin Pak, ini dari Perpadi diwakili oleh saya sebagai sekretaris.
Sebelumnya saya perkenalkan tentang Perpadi. Sedikit akan saya sampaikan bahwa Perpadi di Provinsi Lampung ini diketuai oleh Bapak Midi Iswanto, yang beliau adalah sudah dari beberapa tahun dia sebagai pengusaha padi, terus pengusaha beras, juga sebagai politisi, sudah beberapa kali periode, dan sekarang dia diamanatkan lagi untuk menjadi Ketua DPD Perpadi Provinsi Lampung. Nah, saya mendampingi beliau sebagai sekretarisnya. Nah, Perpadi Provinsi Lampung ini, kalau bicara Perpadi di Lampung ini sebenarnya sudah dari tahun sebelum 2000-an. Cuman bergeliat hidupnya ini baru mulai 2017. Karena memang tadinya itu tidak pernah ada masalah, jadi normal saja. Yang petani nanam padi ya normal, yang pabrik nggiling bawon itu ya normal, terus pabrik yang lumayan besar produksi beras ya normal, konsumen juga normal, nggak ada masalah. Sehingga begitu dengan bergerak seiring berjalannya waktu, baru ada masalah itu ketika beras ini sudah menjadi makanan utama. Kalau dulu itu kan orang makan itu kan basing-basing, artinya itu singkong pun jadi, jagung jadi. Nah, sekarang ini hampir tidak kita ketemukan selain orang itu konsumsi beras. Nah, karena beras ini menjadi hal yang sangat vital atau menjadi hal yang sangat pokok dalam masyarakat Indonesia, sehingga banyak aturan. Dari aturan-aturan itulah timbullah permasalahan-permasalahan yang memang harus disesuaikan. Oleh karena itu, Perpadi Provinsi Lampung mau nggak mau akhirnya menjadi salah satu organisasi yang ngurusin pangan. Yang tadinya kita hanya sekedar organisasi saja, itu pun tidak begitu ada banyak kegiatan, tapi kalau sekarang ini sudah hampir setiap hari kita ini bahas masalah pangan gitu. Jadi mohon izin, karena ini yang akan kita bahas adalah hal yang sangat vital, yaitu kebutuhan pokok berupa beras. Jadi manakala nanti apa yang saya sampaikan ini tidak berdetil, itu bukan karena memang karena memang waktu yang disediakan sangat terbatas, sehingga saya loncat-loncat saja. Yang pertama adalah keberadaan Perpadi di Lampung ini sudah terbentuk seluruh kabupaten kota sejumlah 15. Terus keberadaan pengusaha penggilingan padi tidak semua atau belum semua menjadi anggota Perpadi. Dari jumlah 7.000 pada tahun 2012, pada tahun 2020 itu sudah berkurang menjadi sekitar 6.800. Nah, 6.900. Kemudian beberapa waktu yang lalu, bulan Oktober kalau tidak salah itu, kita bersama-sama dengan Pemprov, Bapeda, Kominfo, dan Perdagangan Pertanian itu kita sepakat untuk melakukan pendataan kembali. Makanya di situ di bawah itu ada tulisan, catatan itu di bawah itu, bahwa kita dalam proses pendataan untuk validasi data RMU yang ada di Lampung. Jadi kalau tahun 2020 berdasarkan data BPS itu tercatat sejumlah 6.980. Hari ini kita sedang melakukan validasi data yang nanti akan kita ketahui jumlah berapa RMU yang ada di Lampung berdasarkan kelas atau klasifikasinya. Kita akan menggunakan kelas A, B, C sampai D. Bahkan ada yang sampai penggilingan jalan. Itu semua akan kita data, akan kita klasifikasikan. Fungsinya adalah untuk mengetahui berapa sih jumlah yang betul-betul masih hidup. Karena kalau dulu itu banyak jumlah itu karena hanya mengandalkan bawon. Kalau istilah yang ada di pabrik itu bawon, hanya mengandalkan lingkungan datang, jasa giling, kemudian dapat bawon, tidak seperti sekarang. Kalau sekarang ini kan kebanyakan dari pabrik-pabrik yang saat ini berkembang itu kan dia proses untuk menjadikan beras premium atau beras medium yang mempunyai merek yang betul-betul sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, seiring berjalannya waktu, karena pabrik-pabrik kecil ini sudah digantikan posisinya oleh grandong. Mohon maaf saya menggunakan bahasa grandong itu karena memang familiarnya di daerah-daerah itu menyebut penggilingan jalan itu dengan nama grandong. Nah, jadi penggilingan ini kita klasifikasi menjadi 5. Yang pertama adalah penggilingan skala besar atau grade A, terus skala
menengah atau grade B, skala kecil itu grade-nya grade C, terus penggilingan yang sampai hari ini masih bertahan, dia hanya mengandalkan jasa mbawon itu masih ada juga yang aktif, itu kita mengkelaskan pada kelas D atau grade D. Kemudian ada gerandong, ada penggilingan portable. Nah, sekarang lebih yang masih baru ini apa namanya, ada penggilingan yang portable, penggilingan yang bisa dibawa kemana-mana karena kapasitasnya kecil. Nah, dari sekecil itu pun ketika dia mempunyai usaha penyosohan beras atau penyosohan padi itu boleh menjadi anggota perpadi. Jadi yang menjadi anggota perpadi itu bukan hanya penggilingan besar. Jadi sekali penggilingan itu kecil, bahkan penggilingan portable, ketika ingin jadi anggota perpadi diperbolehkan. Yang kedua, yang menjadi anggota perpadi adalah pedagang beras. Pedagang beras baik itu pengecer yang kecil maupun yang di retail atau pasar modern, atau yang sifatnya dia adalah partai besar atau CPPT sebagai distributor, itu boleh menjadi anggota perpadi. Terus ada lagi Poktan, Gapoktan, terus RMP, RPK itu rumah pangan kita yang yang di bawahnya Bulog, sama sekarang ini BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih KDMP itu boleh menjadi anggota perpadi selama memang ada kegiatan yang berhubungan dengan pangan. Selain itu boleh juga dari profesional, artinya apakah dari dosen, dari ini boleh, termasuk orang-orang yang ada kepedulian terhadap pangan khususnya boleh menjadi anggota perpadi. Jadi anggota perpadi bukan hanya pemilik pengusaha penggilingan padi saja, tapi luas, selama memang ada konsentrasinya di bidang pangan. Jadi sekilas tentang perpadi saya rasa cukup. Nah, sekarang ini ketika kita bicara tentang beras, ini karena beras tadi itu sangat vital, yang merupakan bahan pokok utama sumber energi dan kebutuhan yang betul-betul berurusan dengan perut. Ini urusan, kalau sudah bicara perut ini sudah urusan nyawa anak manusia. Artinya tidak bisa sembarangan kita membicarakan beras ini, tidak dalam makanya pemerintah dalam hal segi dari mulai produksi sampai dengan distribusi, pemerintah mengatur semuanya dengan baik agar beras ini tidak disalahgunakan oleh segelintir orang atau oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan secara individu. Oleh karena itu, karena mengingat pentingnya beras, fokus pembahasan kita atau sharing kita adalah seputar urgensi beras, yaitu untuk ketahanan pangan dan kedaulatan pangan khususnya di Provinsi Lampung, yang mana saya gambarkan dalam ilustrasi bahwa ketika kita ngomongin beras itu seperti yang ada tayangan dalam slide yang ditayangkan ini. Di situ ada beras, ya, ada gabah dulu sebelum jadi beras, ada gabah, terus ada beras, terus ada perpadi, ada petani, ada rakyat, ada rakyat miskin, masyarakat yang miskin, ada Bulog, ada pemerintah diwakili oleh kementerian, terus ada Satgas Pangan. Halo, aman? Lanjut, Pak. Oke. Ada Satgas Pangan yang diwakili oleh, saya gambarkan di situ tuh polisi. Terus ada lagi ini penegak perda kabupaten maupun kota yang diwakili oleh PPNS atau Pol PP. Nah, disitulah beberapa, ada satu yang terakhir. Yang terakhir itu yang di ujung belakang itu, di ujung yang saya ilustrasikan sebagai orang hitam itu adalah mafia dia. Mafia itu udah gelap mata, gelap telinga. Pokoknya dia sudah tidak mau lagi peduli dengan situasi dan kondisi apapun. Itu saya ilustrasikan sebagai orang yang tidur di atas beras. Jadi di situ ada mafia beras, di situ ada mafia beras itu yang semua itu menjadi bagian dari pembahasan
ketika kita ngomongin beras. Karena memang beras tidak bisa kita bahas hanya cukup nasi yang telah terhidang di meja makan, nggak bisa. Kalau kita hanya bahas seperti itu, nggak bakal rampung nanti apa yang akan menjadi prioritas dalam kajian kita. Secara singkat saja. Nah, ini adalah yang selanjutnya ini adalah kita rantai nilai. Jadi dari beras ini sampai dengan ke konsumen atau sampai dengan balik ke petani lagi ini melalui proses, karena petani ini hanya bisa menanam. Tidak semua petani mempunyai penggilingan. Jadi dari petani prosesnya adalah menanam, terus kemudian gabahnya dibeli oleh tengkulak, biasanya sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita. Terus melalui proses yang panjang, distributor atau agen, kemudian baru ke broker, masuk ke pabrik. Nanti di pabrik juga ini kita gambarkan dua ya, sebelum ke perpadi dan sesudah ada perpadi. Ini yang kita bahas yang pertama adalah sebelum, nah itu yang sudah, nanti itu yang nanti, yang kembali yang atas. Nah ini yang sebelum ada perpadi, yang sebelum ada perpadi itu panjang rantainya. Jadi dari mulai petani sampai dengan ke konsumen prosesnya panjang. Ada peran-peran di situ, ada broker, ada distributor satu dan seterusnya. Nah, inilah yang menyebabkan salah satu mengapa harga di tingkat konsumen itu tinggi, mengapa terjadi beras-beras itu diselewengkan, dimanipulasi, diganti oplosan, diganti merek dan seterusnya, karena memang tidak dari petani langsung ke konsumen atau tidak dari petani ke pabrik langsung ke konsumen, tapi melalui proses panjang. Disitulah terjadinya peluang-peluang untuk tercipta sebuah kejahatan yang memang betul-betul sulit untuk dideteksi. Nah, sekarang kita berharap dengan adanya perpadi di slide berikutnya, mohon dibuka. Slide berikutnya. Nah, coba kita ilustrasikan ketika kita kita hadir, perpadi hadir itu kita program pemerintah ini bisa sinergi, yaitu antara BUMDes atau Koperasi Desa Merah Putih itu sebagai penyandang dana bagi masyarakat di desa masing-masing nanti, itu sebagai pemodal untuk pertanian, kemudian nanti dari petani itu kita manfaatkan, kita berdayakan Poktan Gapoktan sebagai koordinator di wilayahnya masing-masing untuk mensuplai gabah langsung ke anggota kita, ke perpadi. Nah, itu sudah mengurangi mata rantai yang kemungkinan bisa menyebabkan harga ini stabil. Terus kemudian setelah kita olah jadi beras oleh pabrik anggota perpadi, beras itu bisa dikembalikan lagi, disalurkan lagi untuk sampai dengan ke masyarakat kembali lagi melalui Koperasi Desa Merah Putih. Bisa langsung ke Bulog, bisa langsung ke jaringan pasar kita melalui warung bersama, itu menjadi bagian dari sistem jaringan pemasaran beras kita. Dan mudah-mudahan ini terwujud rencana kita untuk mendirikan sebuah pasar induk beras di Lampung. Sekaligus mohon doanya, ini kita lagi dalam persiapan untuk mewujudkan berdirinya pasar induk beras di Lampung yang tujuannya adalah bisa mengcover atau membeli semua produk yang dihasilkan oleh anggota kita, sehingga anggota kita ini tidak kebingungan, bisa ngiling, kalau nggak bisa jual juga masalah. Nah, mengapa sampai terjadi gabah itu keluar ke Lampung itu karena salah satu penyebabnya teman-teman itu ada kesulitan untuk satu di fasilitasnya kurang, yang kedua distribusi berasnya juga tidak ada jaminan yang sesuai dengan produksi gabah, sehingga dengan adanya sehingga dengan adanya rencana kita untuk mendirikan sebuah pasar induk beras di Lampung ini, semua akan sanggup keserap oleh pasar beras tersebut, sehingga nanti produksi gabah yang ada di Lampung bisa diolah oleh anggota kita yang ada di Lampung, kemudian berasnya nanti akan didistribusikan oleh pasar beras yang kita miliki, sinergi dengan pemerintah, sesuai dengan kebutuhan daerah-daerah yang memang betul-betul dirasa membutuhkan suplai beras. Itu adalah sekilas tentang sebelum ada perpadi dan harapan setelah ada perpadi. Langsung saja ke closing statement. Nah, di sini karena judul kita adalah pengabdian dan penelitian, di sini kita coba hadirkan gitu ya, kita coba munculkan ini harapan perpadi dengan kerjasama dengan kampus UM Muhammadiyah Metro ini, ada
pencerahan ya, ada pencerahan, ada rekomendasi-rekomendasi terhadap beberapa persoalan yang saya kemukakan, yaitu sebentar. Yang perlu dilakukan penelitian sesuai dengan yang sudah saya paparkan di sini, itu ada beberapa bidang. Ada bidang-bidang yang perlu dilakukan penelitian oleh atas kerjasama kita dengan kampus, yaitu adanya alih fungsi lahan. Kita sadar nggak sadar bahwa lahan kita ini semakin sempit. Contohnya kena proyek tol, yang kedua kena proyek sutet, terus yang ketiga kena proyek perumahan dan lain sebagainya. Itu tanpa kita sadari ternyata untuk di wilayah Lampung ini banyak lahan-lahan kita yang berkurang karena 3 contoh tadi saya sebutkan. Sementara untuk penambahan lahan, kita sadar, kita tahu semua bahwa tanah itu tidak akan bertambah. Tanah itu ya begitulah adanya. Kalaupun ada potensi penambahan itu di lahan-lahan yang memang tidak produktif. Seperti yang kita gagas saat ini, kita akan usulkan cetak sawah 3.000 hektar di Mesuji. Cuman setelah kita cross check kemarin memang lahannya bukan lahan subur seperti di Lampung Tengah atau Lampung Timur, lahannya lahan gambut, lahannya lahan payau, sehingga itu masih menjadi pertimbangan. Artinya dengan berkurangnya lahan ini kami mohon juga gitu loh, kami mohon juga dilakukan penelitian sehingga nanti akan muncul sebuah rekomendasi yang akan disampaikan oleh ke pemerintah bagaimana agar ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Lampung umumnya seluruh secara nasional ini bisa teratasi dengan cara minimal lahan yang sudah ada itu jangan diganggu, atau kalaupun terpaksa lahan itu harus dialihfungsikan ya segera mungkin diganti dengan lahan-lahan baru yang produktif. Itu satu ya sebagai lahan lahan penelitian. Yang kedua, ini kami berharap juga bagaimana memotivasi tenaga petani, karena petani hari ini kalau usianya sudah di atas 70 tahun ini tenaganya sudah berkurang, sementara generasi muda yang 25 sampai ke 40 ini sepertinya sudah tidak happy atau tidak asik gitu ya, tidak asik berprofesi sebagai orang tani. Makanya ini juga mohon untuk dilakukan penelitian sehingga nanti terjadilah sebuah rekomendasi cara petani manage seperti apa yang diminati oleh generasi Z sekarang ini. Terus peningkatkan produksi GKP di Lampung ini belum seperti di Jogja. Di Jogja itu ada 1 hektar itu mampu produksi 11 sampai 12 ton. Di Lampung ini sepertinya kalaupun ada itu 1-2, rata-rata itu 6 sampai 8 rata-rata. Ini juga perlu penelitian bagaimana cara meningkatkan produksi GKP, gabah kering panen, atau gabah yang dihasilkan oleh petani. Untuk selanjutnya, bagaimana sih idealnya untuk tata niaga gabah atau padi yang ada di Lampung khususnya, karena ini selalu menimbulkan polemik, menimbulkan masalah, kan tidak pernah terurai masalah gabah padi di Lampung ini. Setiap kali panen pasti timbul masalah, sampai dengan yang kemarin ini sampai dijaga di pelabuhan itu karena apa? Karena memang adanya perda itu belum begitu ngefek gitu loh dengan kondisi yang ada di Lampung ini, bahwa panen Lampung ini berdasarkan data BPS ini 2,7 ton, 2,7 juta ton. Sementara yang bisa diserap oleh Bulog itu hanya 20%, sehingga yang selebihnya itu mau nggak mau itu ya harus dibuang atau disalurkan keluar daerah, mengingat di Lampung ini kalau bicara penggilingan di Lampung ini kecuali ya ada pengecualian, kecuali nanti semua diberdayakan itu ya memang bisa keserap di Lampung. Cuman kalau
seperti ini dibiarkan kondisinya, ya nggak akan mampu untuk menampung seluruh panen yang secara bersamaan. Itu sudah dipastikan tidak mampu menampung semuanya, kecuali panennya diatur atau sistemnya nanti bagaimana, sistem sistem tata kelolanya itu seperti apa yang bisa membuat kebiasaan yang terjadi ini berubah. Itu salah satunya. Terus kemudian ini saya sampaikan juga mengapa banyak pabrik-pabrik penggilingan yang kecil terutama ini di Lampung ini banyak yang tidak beroperasi. Ini banyak faktor yang kita tahu penyebabnya adalah karena faktor permodalan. Nah, tapi saya kepingin mendapatkan hasil kajian yang secara ilmiah yang sehingga nanti ketika dipaparkan pada anggota itu, anggota nanti termotivasi untuk apakah memang betul-betul memang sudah tidak mau dijalankan atau dengan adanya rekomendasi dari UM nanti menggeliat lagi, tumbuh lagi. Lah ini nanti perlu dilakukan penelitian oleh UM. Terus berikutnya, ini kajian secara ekonomi tentang HPP, karena kita ditentukan oleh pemerintah. Pembelian harga gabah tidak boleh di bawah 6.500. Dan itu any quality, semua bentuk gabah apapun harus dibeli dengan harga 6.500. Nah, inilah jadi masalah. Makanya saya minta nanti UM melakukan penelitian secara ekonomi seperti apa dampaknya. Dengan adanya HPP 6.500 dengan harga penjualan HPP ini dirasa oleh teman-teman penggilingan terutama yang menengah ke bawah ini masalah. Tapi pemerintah ini kan tetap pokoknya harga HPP pembelian gabah minimal 6.500, penjualan beras tidak boleh melebihi head, yaitu head premium 14.9, head medium adalah 13.500. Ini mohon nanti dikaji biar menerbitkan rekomendasi yang buat kita happy bersama. Terus yang terakhir, kajian tentang dampak yang hari ini kita rasakan bersama di industri penggilingan padi, bahwa adanya kemajuan zaman, adanya kebebasan hampir di semua lini ya, menyebabkan ini contoh, saya ambil contoh satu ini ya, ada perusahaan besar yang dia tidak berseri modalnya, terus mendirikan pabrik padi. Nah, dampaknya ternyata luar biasa dirasakan gitu. Bagi penggilingan kecil ini sangat-sangat luar biasa. Banyak yang tidak mampu bersaing karena untuk pembelian gabah kita membeli dengan harga 6.500 itu saja sudah termasuk harga yang paling tinggi menurut penggilingan kecil. Tapi pemodal ini masih bisa membeli dengan harga 7.300 karena dia mempunyai alat yang lebih canggih, pasar yang lebih pasti, dan modal yang tidak terhingga. Nah, itulah beberapa hal yang sudah saya sampaikan untuk menjadi bahan untuk dilakukan penelitian bersama, kajian bersama, sehingga nanti harapannya muncul sebuah rekomendasi-rekomendasi yang ketika nanti kita sampaikan lagi dengan anggota, yang mungkin syukur bisa nanti difasilitasi lagi oleh UM Muhammadiyah gitu kan, UM Metro gitu kan, nanti untuk disampaikan kepada teman-teman kita, anggota-anggota kita, terutama yang kecil-kecil, terutama yang menengah ke bawah ini yang paling miris kita melihatnya, banyak yang sudah ngap-ngapan kalau bahasa saya untuk produksi produksi beras atau menggiling padi. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Supriyadin. Jadi mungkin sedikit yang bisa saya simpulkan di sini. Sebagian besar aspeknya itu adalah sebagai rantai, berpandi sebagai rantai nilai dari ketahanan pangan di Indonesia, khususnya industri berasan, dan sebagian besar yang pengen kita upayakan bersama itu lebih kepada riset-riset ke policy ya, atau menghasilkan regulasi atau rekomendasi tertentu kepada pihak-pihak terkait, dan ini belum ada yang menggarap, sampai saat ini belum ada yang menggarap itu Pak ya, untuk di level kampus Pak Supriyadin. Belum ada ya, itu menjadi peluang besar itu untuk menghasilkan sebuah kajian policy brief. Baik, untuk materi yang kedua yaitu akan disampaikan oleh Ketua MPM Lampung, dalam hal ini oleh Bapak Edi Waluyo SPD.
Sudah siap, Usman? Siap, mohon Oke. izin. Oke, waktu dan tempat silakan. Saya minta waktu tidak lama, 5 menit aja, karena saya harus rapat sekolah paralegal di BWM. Nanti tentang Jatam ada Mas Arief, saya hadirkan. Saranmu ada Bu Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Raditu billahi rabbah wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabi Allah Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang terhormat Bapak Rektor, terima kasih selalu mensupport MPM BWM Lampung. Tanpa kehadiran UM Metro, MPM ini mungkin larinya tidak sekencang sekarang ini. Jadi MPM perlu Bapak Ibu ketahui, yang terhormat seluruh sivitas dosen UM Metro, perlu Bapak Ibu ketahui, MPM ini periode lalu tidak ada suaranya, hanya bergerak di bidang pertanian, itu pun hanya pertanian organik di Lampung. Alhamdulillah di periode ini saya dikasih amanah oleh Bapak Ketua Prof. Sudarman untuk menakodai MPM. Insya Allah dengan nakoda itu saya total pengabdian saya untuk Muhammadiyah lewat MPM. Alhamdulillah MPM Lampung sekarang dijadikan barometer MPM seluruh Indonesia. Jadi dengan beberapa kegiatan, baik itu peternakan, pertanian, sosial, bahkan budaya, semuanya kita kerjakan, kita garap. Itu pun semuanya adalah dukungan dari UM Metro dan perguruan tinggi Muhammadiyah yang lain. Tapi saya sangat salut persentase support UM Metro sekarang unggul untuk MPM. Yang kedua, MPM ada 6 ketua bidang. Salah satunya adalah bidang pertanian, bidang komunitas khusus yang ada ketuanya beliau adalah Bu Ida Kristina, dan ada sekretaris saya di situ Mas Arief, dan juga merangkap ketua Jatam. Kenapa kami tidak mengambil orang lain dalam struktur ini? Karena koordinasi kami biar cepat. Kami ibarat kereta ini sekarang saya memakai kereta wus. Jadi tidak ada lagi yang bekerja lelet-lelet, ini tidak ada. Perintah gerak cepat langsung selesai. Perintah gerak cepat sudah selesai. Uang nomor 2. Yang penting kita program kita jalankan. Itu yang dari pengembangan program yang dijalankan. Alhamdulillah sekarang ada program yang menarik untuk pengabdian dosen, baik itu pengabdian maupun penelitian, yaitu tentang perunggasan. Jadi kami punya target setiap desa di seluruh Lampung yang ada ranting Muhammadiyah minimal kandang 5. Unggas, satu kandang kapasitas 200. Jadi kalau semua satu kabupaten itu ada 148 desa, maka ekonomi desa, ekonomi kabupaten itu dari unggas saja sudah menyumbang 5 miliar dalam setiap bulannya. Jadi kami minta, ini adalah suatu proyek yang besar. Saya ingin masuk dari teman-teman UM Metro, pengabdian dosen maupun penelitiannya. Itu yang pertama adalah unggas. Yang kedua, pertanian padi organik. Pertanian padi organik itu kami juga jalan di Tegineneng. Dari 0,5 hektar sekarang sudah mencapai hampir 25 hektar. Nah, ini perlu penelitian juga, perlu pengabdian juga dosen bagaimana untuk memasarkan padi organik itu, membuat kemasan yang bagus, target pasarnya yang mana. Ini yang kami perlukan dari pengabdian dosen. Dan kami alhamdulillah dari universitas lain pun minta ke saya, Pak Rektor ITERA Nyoman itu sangat tertarik. Saya kemanapun program kerja saya, beliau pasti ada, beliau pasti ngejar. Dan saya selalu bilang nanti dulu, kami prioritaskan adalah perguruan tinggi Muhammadiyah dulu. Setelah itu baru kalau memang tidak ada tempat, baru saya serahkan ke yang lain.
Jadi intinya pengabdian masyarakat untuk teman-teman dosen UM Metro itu bisa pilih daerah mana seluruh Lampung. Ada 15 kabupaten yang bisa dipilih. Mungkin saya maunya di Lampung Selatan. Kita carikan Lampung Selatan mana prospeknya apa? Lampung Selatan. Pesawaran. Mungkin nanti akan kita garap ekonomi biru ataupun kelautan. Nah, nanti kita siapkan tim di Pesawaran. Itu yang kami harapkan seperti itu. Jadi tidak usah ragu teman-teman pengabdian dosen. Kami punya personel, kami punya tim yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi yang pertanian ngurusin pertanian, yang perikanan ngurusin perikanan, yang sosial budaya ngurusin sosial budaya. Salah satu sosial budaya adalah Saranmu. Saranmu itu adalah sayapnya MPM dan juga Jatam. Jatam itu sayapnya MPM juga. Kalau Jatam di bidang pertanian, peternakan, kalau Saranmu di bidang sosial, pemberdayaan masyarakat. Saya pikir itu untuk sementara, nanti untuk selanjutnya mungkin Mas Arief bisa teruskan, Bu Ida bisa teruskan. Mohon izin, saya harus memimpin rapat sekolah paralegal, karena sudah lewat 10 menit saya ditinggal ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan, kalau memang Bapak Ibu dosen maupun tim LPPM UM Metro ingin memanggil kami, tim kami untuk datang ke UM Metro, insya Allah kami siap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Atas beberapa potensi-potensi yang bisa digarap oleh para peneliti dan pengabdi di UM Metro, khususnya tadi yang terbaru ada tantangan terkait dengan produksi unggas dan juga Ya, mohon izin silakan Mas Arief kalau mau nambahin Mas Arief ya, Jatam ya. terima kasih. Ya, Pak Andi, mohon izin, Pak Rektor, mohon izin semuanya. Iya Gus, terima kasih J. Terima kasih Gus. Baik, mungkin bisa sekalian menyambung dengan nanti sampai salah satu sayap dari MPM dalam hal ini adalah Saranmu yang akan dipresentasikan oleh Ibu Dr. Ibu Ida. Sudah hadir Ibu Ida? Lalu Bu Ida atau oleh Mas Arief ini nanti untuk yang Saranmu. Lempar kayaknya Bu Ida nggak ada ini. Tadi ada. Sama saya juga baru bisa ikut gabung ini tadi, Pak. Karena Sarif. lempar juga ini tadi. Terkait program ini ya. Ini kaitannya dengan... Iya. Saya juga makanya baru gabung lagi. Tahu-tahu udah Guswal aja yang isi. Terkait dengan programnya apa MPM, Majelis Pemberdayaan Masyarakat, ada apa program Jamaah Tani Muhammadiyah, ada program Saranmu. Gitu. Nah ini emang secara resmi di bawah MPM dan strukturnya itu dari pusat, wilayah, daerah sampai dengan tingkat cabang di semua tingkatan persyarikatan itu ada. Karena memang ini jadi programnya Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Nah, kalau Jatam sendiri memang fokusnya di sektor pertanian ya. Ada dua sih kegiatan, fokus kegiatannya Jatam, yaitu pemberdayaan. Tadi udah sedikit banyak tadi dijelaskan juga oleh Perpadi tadi ya, nggak jauh beda lah seperti itu. Ada juga fokus kegiatan di advokasi. Kalau pemberdayaan seperti yang sudah pernah kita lakukan itu
pendidikan pelatihan gitu kan, terus pemberi pendampingan, terus apa namanya memberikan ini eh, apa kunjungan-kunjungan ke ke hero lokal hero yang baik itu yang ada di Lampung maupun nasional. Nah ini kunjungan-kunjungan ini juga perlu dilakukan oleh anggota-anggota Jatam agar bisa menduplikasi kegiatan-kegiatan yang sukses di daerah lain seperti itu. Nah, adapun kegiatan advokasi yang kita sudah lakukan itu advokasi permodalan, kan, terus advokasi pasar gitu, kita kasih jaminan pasar, kita kasih jaminan beli, itu yang kita lakukan. Nah, program yang saat ini memang sedang kita fokuskan adalah program ekosistem peternakan. Nah, ekosistem peternakan itu juga ada kaitannya dengan pertanian juga. Karena di rantai pasoknya peternakan itu juga membutuhkan pakan yang bahan dasarnya dari pertanian, bahan bakunya dari pertanian. Maka kegiatan-kegiatannya Jatam sebenarnya kegiatan yang memang mulai dari hulu sampai hilir itu dilakukan. Gitu. Jadi mulai dari pendampingan dan sebagainya, pelatihan kita buatkan gitu, terus jaminan pasarnya dan sebagainya. Maka nanti kalau misalnya mau ada skema pemberdayaan yang dilakukan oleh UM, kita bisa arahkan mau pemberdayaan yang seperti apa gitu kan. Nah, nanti kita juga berharap kegiatan-kegiatan dilakukan oleh MPM, oleh Jatam, oleh Saranmu itu bisa dikaji dampak. Jadi tadi yang seperti dinyatakan oleh sampaikan oleh Pak Rektor Pak Nyoto, bahwasannya ya setiap kegiatan pemberdayaan itu ya harus ada kaji dampaknya gitu. Kalau putus di jalan itu tidak sustain gitu. Kelanjutan ya percuma pemberdayaan memang harus dan butuh effort ya, itu butuh endurance lah, butuh stamina yang banyak juga bagi pelaku-pelaku pemberdayaan. Nah ini yang harapannya nanti Jatam gitu kan, Saranmu MPM bisa ngambil benefit ini dari kegiatan hari ini gitu. Apa yang memang bisa disupport oleh UM Metro gitu kan. Nanti kita kolaborasikan bersama gitu. Nah, ditambah mungkin ada Perpadi gitu kan. Jatam mungkin nanti bisa ngundang Perpadi gitu kan, memberikan wawasan terkait pengolahan beras, pengolahan gabah dan sebagainya. Ini juga bisa kolaborasi seperti itu. Mungkin itu Pak Andi dari saya. Bu Ida udah masuk belum ya? Terima kasih Pak Arif. Sepertinya tidak bisa join lagi. Ya. Oh Bu Ida, kalau misalnya Bu Ida sedikit saya menambahkan terkait kegiatannya Saranmu, karena saya juga kan sekretaris Saranmu. Majelis Pemberdayaan ya, jadi paham Betul, semua ya. kegiatannya. Ya. Saja Pak Arif. Ya, terkait Saranmu itu banyak kegiatan juga di tenaga kerja ya, kemarin di Hargomulyo, di Kalirejo juga sudah kita buat desa migran gitu kan. Memang nanti kita harus tadi yang saya sampaikan endurance-nya gitu, stamina pemberdayaannya itu juga harus kuat gitu. Karena di sana harus kita tunjuk lokal hero yang memang bisa mendampingi desa migran tersebut. Itu di desa migran ya, karena ekosistem ekonomi juga harus dibentuk di situ. Targetnya apa? Targetnya misalnya peningkatan pendapatan, ya itu mungkin nanti yang bisa dikaji dampak, apakah ada peningkatan pendapatan dari kegiatan desa migran tersebut, atau terkait dengan peningkatan kemampuan anggota desa migran yang diberdayakan gitu kan. Misalnya penambahan kemampuan untuk untuk beternak dan sebagainya gitu, pengetahuan. Terus ada lagi juga
mungkin infrastrukturnya atau sarana prasarana produksinya gitu, itu yang apakah ada peningkatan atau tidak gitu kan, teknologinya dan sebagainya. Nah, terkait yang lainnya di saranmu itu juga ada selain pemberdayaan di migran juga komunitas khusus, ada difabel gitu juga, terus ada juga yang teroris gitu kan, ex-teroris gitu, bukan terorisnya ya, ex-teroris, napi teroris juga dilakukan pemberdayaan oleh saranmu. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan, Pak Andi. Monggo kalau misalnya ada diskusi, nanti kita lanjutkan dengan diskusi. Baik, demikian tadi pemaparan dari ketiga materi. Untuk sesi selanjutnya, langsung saja kita mulai sesi diskusi dan tanya jawab. Bagaimana kita ingin yang tertarik untuk permasalahan yang ada di ketiga mitra ini. Monggo Bapak Ibu sekalian, jika ada yang ditanyakan, silakan. Monggo, Pak Ibu. Mungkin dari tim ekonomi ada Pak Dr. Febri dan Pak Dr. Denny. Sebagian besar permasalahan yang muncul juga pasti ada sektor ekonominya. Cara belum. Bentar belum ya. Ini ada titipan pertanyaan tadi dari teman mahasiswa teknik, dosen teknik. Tadi setelah pemaparan Pak Supriyadi terus kemudian izin live dari acara. Beliau ini bertanya dari Pak Astoni. Kalau untuk terkait dengan aspek teknis Pak Supriyadin terkait dengan engineering ya, permesinan, itu masih ada apa kendala apa saja yang dihadapi oleh pemilihan padi, mungkin yang skala kecil menengah ya maksudnya. Cukup? Itu saja pertanyaannya Pak Astoni. Ya, jadi langsung saja ketika kita membicarakan tentang pabrik nih ya, sekarang fokus kita ke pabrik nih ya, pabrik beras, pabrik padi, itu tadi sudah saya sampaikan bahwa ada beberapa penggolongan, kita mengklaster ada lima. Jadi dari portable, grandong, bawon, skala kecil, skala menengah, dan skala besar. Kalau yang skala menengah sampai skala besar atau yang dua itu saya rasa tidak ada masalah karena memang sudah tercukupi kebutuhan mereka ini aman. Tapi yang jadi persoalan kita ini yang sering kita hadapi adalah teman-teman yang skala kecil, skala menengah. Ini kebanyakan dari mereka ini masih menggunakan mesin diesel. Sehingga ketika bicara mesin diesel, belum beralih atau belum konversi ke PLN atau ke tenaga listrik, ini mengalami persoalan. Jadi dari mulai bahan bakar, ya, dari mulai bahan bakar, terus dari mulai setting mesin, terus dari mulai perizinan legalitas dan seterusnya itu itu banyak sekali persoalan-persoalan yang dihadapi oleh teman-teman yang penggilingan skala kecil yang masih menggunakan mesin diesel. Nah, itu persoalannya sangat kompleks, tergantung mana yang mau kita lakukan penelitian. Apakah setting mesin, apakah kendala mendapatkan legalitas, apakah terkendala apakah kendala di bidang mutu kualitas. Ini
banyak sekali gitu ya, banyak sekali bidang-bidangnya ketika kita bicara mesin penggilingan padi yang skala kecil. Jadi mungkin itu kendala-kendala yang kita hadapi adalah ada legalitasnya, perizinannya, dari mulai cari BBM ini harus ada izin seperti apa sehingga kita bisa dealing dengan tidak melanggar aturan gitu kan. Terus dari setting gitu kan, setting mesin atau sistem yang terpasang itu bagaimana untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Ini juga masih banyak kekurangan teman-teman kita yang skala kecil. Nah, itu adalah kendala-kendala kita atau yang dihadapi oleh teman-teman yang kecil. Mungkin itu. Oh ya baik, Bang. Jadi saya sedikit mengulangi. Jadi Itu Pak terkait Andi. dengan teknis terkait dengan teknis permesinan saja bisa meluas sampai dengan dari tenaga yang digunakan masih diesel, solar, semacam itu, kemudian sampai dengan setting mesin dan pada akhirnya butuh beras juga legal formal dari perizinan BBM ya Pak Supiadin. Oke. Sedikit tambahan Pak Andi, sedikit saya tambahkan. Monggo. Kalau masalah masalah tim atau mekanik yang profesional di industri perberasan, perpadi ini sudah siap. Bahkan yang suhunya se-Indonesia pun kita sudah ada. Hanya persoalannya kan yang kita bahas tadi adalah yang skala kecil. Nah, skala kecil itu menghadirkan suhu ini nggak bisa gitu. Itu ya, ini diharapkan dari UM ini bisa ikut memecahkan masalah untuk khususnya penggilingan padi yang skalanya kecil dan mungkin menengah ya Pak Supiadin. Baik Bapak Ibu, jika ingin tanyakan baik pada Perpadi, saran maupun pada MPM, kami persilahkan. Cek apakah suara saya terdengar? Monggo, Bapak Ibu, jika ada yang ingin tanyakan lagi, kemungkinan kerjasama yang masih bisa kita garap bersama apa saja. izin Pak Andi, kalau nanti masih ada waktu buat saya, akan ada tambahan yang nanti perlu ditindaklanjuti. Ini akan lebih baik ketika memang nanti apa yang saya harapkan ini gayung bersambut. Mungkin itu bagian terakhir Pak Andi, kalau masih ada waktu dan masih diberi kesempatan, saya mau menyampaikan nanti di akhir, di penghujung Pak Andi. Oh ya, ini masih di sesi diskusi. Kalau nanti masih ada waktu, kami berikan lagi kepada Pak Supiadin. Tapi mungkin dari Direktorat Vokasi, monggo Bu. Belum ada, Pak. Mungkin mau menerapkan aplikasinya di semua sektor ini, MPM Perpadi kan juga tergabung dengan vokasi dari Vkom ya. Mungkin teknologi laporan keuangan itu masih bisa apa enggak? Kalau Jepang itu Bu Sukma ikut nggak hari ini, Pak? Ada ya? Pak Mugito. Tidak ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Jika tidak ada, ini sebelum kami tutup saya kembalikan dulu kata Pak Supiadin dari Perpadi ingin menambahkan. Tidak bertanya? Izin Pak Andi menambahkan. Oke. Monggo Pak. Nah,
Bisa Pak Adi? Siapa? Ya, Bisa. jadi karena kita ini sudah berbicara beras, ini kan sudah berbicara bisnis gitu kan. Jadi akan sangat lebih baik sekali dampak yang bakal kita rasakan manakala pembahasan hari ini berkelanjutan seperti yang disampaikan oleh teman-teman sebelumnya tadi. Ini bukan hanya sekedar kita pengabdian pada dampak nyata yang akan dirasakan oleh keduanya. Masing-masing kita ini kan punya asosiasi. Ya, masing-masing kita punya asosiasi yang saling membutuhkan gitu. Kami sebagai asosiasi pengusaha penggilingan padi ini butuh suplai gabah satu. Yang kedua butuh penyaluran beras. Jadi kalau di organisasi yang ada kerjasamanya dengan UM itu ada yang membutuhkan atau ada yang yang memerlukan gitu kan kerjasama dengan kami, ini sangat-sangat terbuka sekali peluang untuk kita bisa masuk ke ranah bisnisnya. Mungkin itu tambahannya Pak Andi. Terima kasih. Untuk ranah bisnisnya berarti ini untuk prodi Fakultas Ekonomi dan Bisnis nih. Itu ya. Siap, nanti dibahas. Ya, muncul nih. Pak Dekan mungkin bisa sedikit yang bisa digerakkan oleh tim teman-teman kita, gitu. Kita garap bersama. Halo, Pak. Ya. Ada lagi, Bapak Ibu, Pak Febri cukup ya nanti untuk kita gelar di meja bulat saja ya. Meja bulat. Tim dari dosen FEB ya. Gerakan. Jadi ada 3 mitra yang sebagian besar itu kita justru di sektor ekonomi yang untuk di level PKM manapun biasanya pasti melibatkan tim dari dosen dan peneliti dan pengabdi dari ekonomi. Baik, demikian Bapak Ibu semuanya, jika tidak ada yang menambahkan lagi, maka pertemuan sharing session ini kami cukupkan sekian. Tapi untuk ke depan jika masih ingin membutuhkan hubungan antara dosen UM dan LPPM, insya Allah siap untuk memfasilitasinya. Demikian pertemuan ini, marilah kita tutup bersama dengan baca hamdalah bersama. Alhamdulillah. Alhamdulillah, alamin. Maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Supriyadin, Pak Terima kasih juga. Bu Ida, terima kasih. Izin Pak ya, lain. Monggo.